Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kembali lagi berdiskusi, belajar mengenal tentang pemerintahan desa. Di minggu kemarin kita membahas tentang salah satu unsur daripada pemerintahan desa, yaitu Badan Perwakilan Desa, yang mungkin ketika adik-adik mempelajari proses legislasi itu adalah sebagai legislasinya di desa ya, mungkin tidak jauh beda dengan anggota legislasi yang ada di pemerintah di atasnya, tetapi mungkin ada keunikan tersendiri ya. Secara konstitusi di negara kita memang berbicara tentang trias politika yang ada di tingkat pemerintahan level bawah, yang namanya pemerintahan desa itu adalah sangat unik, dan ini bisa kita kaji lebih mendalam, yang mana di negara kita memang banyak sebuah fenomena dan dinamika pemerintahan, kultur, budaya, tempat dan sebagainya, sehingga mungkin setiap desa, setiap penyelenggaraan di pemerintah desa mempunyai adat istiadat masing-masing. Begitu juga terkait dengan regulasinya, format kepenegaraan, format itu termasuk juga sebenarnya harus mestinya secara teori sama, tetapi ketika ngomong desa, kelurahan, ini sangat berbeda, dan inilah yang menjadikan bahan yang menarik yang perlu kita harus pahami. Banyak orang mengatakan bahwa siji desa mawa cara. Nah, padahal negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dan memang negara kita ini diciptakan Tuhan atau ditakdirkan sebagai wilayah sebuah negara yang mungkin diciptakan sangat berbeda-beda, tetapi dalam bentuk sebuah kesatuan. Ya, kita tak heran kalau kita melihat sejarah berdirinya negara di negara kita itu sebenarnya sudah jauh dari peradaban. Ya. Jadi kalau ngomong secara global, kita diciptakan, dilahirkan di Indonesia ini sebenarnya harus patut bersyukur. Karena apa? Mungkin alamnya, secara geografi, secara iklim dan sebagainya, kita penuh dengan rahmat, penuh dengan ciptaan Tuhan yang bisa dikatakan beda dengan negara-negara lain. Ngomong iklim aja, di Indonesia itu orangnya suasananya tidak panas juga tidak dingin ya. Kita bisa merasakan dingin tapi tidak sedingin di wilayah kutub utara. Kita bisa merasakan panas tidak seperti di wilayah Afrika, Arab Saudi dan sebagainya. Jadi kalau panas paling maksimal 36-40 lah kalau hari ini ya. Coba kalau di luar bisa sampai 50. Begitu juga dingin. Dingin di negeri kita paling minimum gak sampai minus ya. Paling suhunya di bawah 25, 20. Jadi kalau di luar sana bisa sampai minus 20. Bayangkan kalau minus 20 sampai piye-piye. Iso katukan kematian barang ya. Inilah negara kita. Nah, dari sini mungkin banyak peradaban ketatanegaraan maupun sampai ke dalam masyarakat yang lebih kecil, kita berbeda dengan negara yang lain. Makanya urip begini wis sak penak-penak urip ya. Di Arab sana ada pohon satu aja tiga payonan wong akeh royoan berarti masalah. Di Indonesia kalau kita bicara pohon saja bermacam-macam pohon ada. Ngomong buah misalnya, kalau Anda berbicara buah misalnya nang Arab Saudi, coba Arab Saudi ono buah apa sih? Paling delima, kurma ya. Di Indonesia cipuan, kedondong ya, jeruk, salak. Buah apa? Ngomong Indonesia mangga, keres. Indonesia penuh dengan berkah alam yang melimpah.
sumber daya air misalnya. Kita punya laut, kita punya air tawar, kita punya air asin. Saiki sampean kepingin pipis, kepingin raup itu di mana-mana mungkin yo kadang sulit, mungkin ya karena males saja. Tapi kalau ini kan ada banyak. Nah, inilah yang menjadikan wilayah negara kita yang perlu kita sukai. Ngomong ketatanegaraan sejak tahun Hijriah atau Masehi, sejak tahun 300 kerajaan kita sudah ada. Mojopahit itu ada itu sejak 1200, 600 yang sudah macam yang ada di negara. Nah itu loh, negara-negara luar itu kayak di Arab itu masih jahiliyah. Di sini sudah ada anta beranta loh. Artinya sistem kenegaraan kita sudah tertata sejak dahulu. Ngomong agama sebelum lahirnya Rasulullah tahun 600-an, di sini sudah ada kerajaannya. Dan di Indonesia mungkin sudah mengenal Tuhan tapi belum tahu siapa Tuhannya. Ya, yang diketahui adalah yang penting ada yang maha kuasa, sang yang widiwasa, animisme, dinamisme, kan sudah dipahami. Sebelum ada ajaran agama yang turun sampai ke negeri kita, masyarakat kita sudah mengenal itu. Maka dari situ, di balik sejarah itu juga tentunya kita juga ini berpengaruh pada bagaimana sistem penataan tata kelola dari masyarakat itu. Nah ini kalau diurutkan dari situ sampai sekarang berbicara tentang tata kelola sistem kenegaraan, sistem pemerintah desa yang kita bicarakan hari ini, termasuk bagian terkecil dari sebuah negara, ya, itu adalah pemerintah desa. Maka dari situ pemerintah desa itu juga punya dinamika dan perbedaan macam-macam model penyelenggaraan pemerintah desa. Mungkin di awal-awal sudah saya sampaikan bahwa sistem pemerintah desa kita itu bukan asli Indonesia, tetapi yo Israel Indonesia ya. Karena kita sangat fleksibel, urip di Indonesia itu sangat-sangat. Makanya kalau kita bicara kolonialisme, imperialisme, penjajahan dan sebagainya, kenapa banyak negara-negara Eropa, negara Afrika, negara itu kepingin menjajah Indonesia? Apa karena Indonesia kaya raya? Kalau dilihat dari sumber daya alam dan sebagainya, memang kaya raya. Masa orang jajah itu dolek negara sing miskin? Kan nggak mungkin. Masa sampai ndalek utangan yang podo-podo juga ABG, kan nggak mungkin. Minta diajari apapun, maksud diajari pada orang yang mungkin kemampuannya di bawah kita, kan tidak mungkin. Pastinya negara-negara yang menjajah negeri kita adalah mereka-mereka yang tahu betul potensi yang ada di negara kita. Sehingga ini menjadi incaran bagi kita semua, bagi masyarakat dunia. Ya kalau kita ngomong kufur nikmat, wong Indonesia itu cara nek Gusti Allah dimanjakno tenan. Ya. Anda tahu sinar matahari terbit. Anda tahu matahari awan siang malam punya. Dan waktunya mungkin bisa 50-50 kalau kita rata-rata ya. Bisa 12 jam 12 jam. 12 jam siang, 12 jam tanpa sinar. Ini di negara kita. Coba sampean urip kok negara-negara yang lain sing kutub anu. Ada yang hanya menemui matahari itu hanya beberapa jam saja. Ini yang patut kita berpikir secara global, secara umum seperti itu. Ini mempengaruhi daripada kultur budaya masyarakat. Kenapa sih masyarakat Jepang, Afrika, Amerika dan sebagainya sangat kreatif? Kenapa orang-orang Amerika tuh banyak mengejar sumber energi, sumber panas? Bisa juga karena daerahnya panas. Orang sing daerahnya adem ya, ada yang daerah panas berarti menciptakan kipasan. Nek suhu ini ya gawe AC. Lah AC kan butuh energi, butuh listrik, akhirnya dikejar adalah energi. Indonesia
tapi gampang ya, masih kalau kipas gak mesin gak ada apa wis met keluar isis rek. Nah kok luar negeri sing sebagian awakmu wis ngisis Pak kemana cari angin kemana ngono lho jopo panas njero ya panas ya. Kalau di negeri kita misalnya sumuk di dalam ruangan Anda keluar sudah ini Indonesia. Oke. Itulah Indonesia yang perlu kita syukuri dan perlu kita pertahankan, bahwa kita ini dilahirkan dari bumi yang peradaban dunia bisa dikatakan lebih dahulu. Nenek moyang kita, sejarah kerajaan kita itu sudah yang hari ini mungkin negara Cina, Mongolia itu sangat kuat lah. Padahal dulu loh ketika nomor kerajaan kini tidak ada negara yang bisa mengalahkan kerajaan Mongolia kecuali kerajaan dari Singosari Indonesia. Dulu itu sudah nenek moyang kita sudah hebat. Ini lah terus bagaimana kelanjutan dari peradaban dunia yang termasuk negara? Kalau hari ini bicara konteks kerajaan itu kan sudah nyaris tidak ada kan? Kalaupun ada ya tetap ada bentuknya pemerintahannya bukan parlementer kerajaan tetap menggunakan istilah parlementer atau republik. Oke, itu mungkin syaratnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pemerintah desa, yang kemarin kita bicara tentang DPD-nya, sekarang kita bicara tentang pemerintah desanya. Eksekutifnya, bisa dikatakan eksekutifnya ya. Jadi, membahas tugas dan peran fungsi pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah desa ini merupakan unit pemerintah terkecil yang mempunyai peranan penting di dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Materi ini mengulas tentang tugas dan fungsi daripada pemerintah desa. Nah, pemerintah desa mungkin juga saya katakan bahwa pemerintah desa itu adalah ujung tombak dari pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa? Yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa. Gak ono rek presiden KTP mana ibu kota ke Indonesia atau alamatnya Indonesia. Ya kan, pasti alamatnya pasti ada RT berapa, RW berapa, dusun apa, desa apa. Ya kan? Ono KTP moro alamatmu mana Indonesia. Ya. Pasti menjelaskan dari tingkat yang paling bawah RT berapa, RW berapa, dusun apa, desa apa, kecamatan apa, baru Indonesia. Atau bisa juga alamat mana Indonesia. Indonesia mana? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Kabupaten Mojokerto mana? Katakanlah Bangsal Pak. Bangsal mana? Desa apa? Desa Toporong Pak. Dusunnya apa? Nah, sana RT ada. Itu ya. Melihat dari kondisi yang seperti ini, teori dan konsep tentang pemerintah desa adalah teori misalnya tentang otonomi desa. Ya. Anda bicara tentang otonomi desa, ada otonomi daerah yang ingin saya sampaikan. Ada teori desentralisasi. Ini merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk ke desa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Mungkin desa itu ada istilah otonomi desa, bukan otonomi daerah. Ya. Nah, makanya tadi ada sebuah bahasa bahwa seji desa mau kalau noto kutho bangun. Nah, sebenarnya sekarang itu desa membangun negara. Indonesia desa membangun. Ada beberapa teori itu, maka desentralisasi ini juga menyesuaikan dengan adat istiadatnya masing-masing. Karena kultur masyarakatnya bisa juga Hikmah tadi dari suku dan bahasa dia punya karakter tersendiri, punya adat istiadat masing-masing gitu loh.
Bahkan desa, hutan dan sebagainya tuh masyarakat lebih, kalau bicara ngomong tata kelola hukum itu lebih taat dan takut itu ketika ada hukum-hukum alam, hukum adat. Artinya itu ada hukum. Ke Indonesia kan ono hukum tata krama, ono sungkan, ono kualat. Itu masih, walaupun itu tidak bersumber dari agama loh, dari adat saja dia sudah berbicara tentang hukum yang mereka jalani dan mereka taati dalam sebuah kehidupan. Nah, ketika ngomong desa, definisi tentang desa, undang-undang tentang desa pasti tidak lepas bicara tentang adat istiadat yang ada di desanya itu. Undang-undang nomor 5 tahun 75 itu istilah pendefinisian tentang desa pasti akan menjelaskan tentang itu. Ya. Oke, kemudian teori partisipasi masyarakat. Budaya asli masyarakat Indonesia itu adalah gotong royong, musyawarah mufakat. Istilah rakyat, istilah masyarakat itu hanya ada di negara kita. Ketika ngomong atau berbicara tentang partisipasi, masyarakat Indonesia itu terbiasa saling membantu, saling itu sudah menjadi budaya gitu. Sampe nek urip mbok desa ana tanggane susah yo bantu, ana tuhane tanggane seneng yo bantu. Misalnya tanggane kesusahan, ada yang meninggal, ada yang sakit, yo mbok jenguk, mbok nyambangin, mbok ngincem, mbok sedang. Tanggane kepingin gawe omah duduk pedemi yo ikut membantu. Tanggane kepingin mantu yo ngelok dadi. Itu kan di negeri kita. Makanya sama dari orang desa istilah buruan ya. Ya polisi lah ini gak sampai ono nggak buat apa sih rakyat misalnya sampai bacain kholim baik kan tetangga orang setak gue berasa kilo bekul saiki ada kan. Kok tonggo ini bangun rumah yo ngono. Nek gak nyumbang material yo ngekei panganan kan ngono. Tanpa diminta. Karena dia berpikir akan ada timbal balik, ada sebuah hukum yang ketika dia baik, apa yang ditanam, apa yang diperbuat akan kembali lagi pada diri. Dan nek awakmu kok dadi masyarakat desa nek nglipi terus gak patek ngono ya menimben ana apa-apa ya disaksi adat atau hukum adat itu. Misalnya sampeyan ono tetangga sampeyan meninggal nggak pernah ikut melayat, nggak pernah itu. Ya menimben keluarga sampeyan mati gak harus teko meneh. Ya, itu kan terjadi. Ini partisipasi. Begitu juga nek ono kerja bakti, kerja gotong royong, keguguran. Nek gak teko dendeng-dendeng nek. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya bisa juga ada, bisa juga tidak, sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat juga. Tambah modern kadang apa wis ana ADD kok proyek iku sing nangani ya kontraktor kan dulu ya. Kalau dulu pembangunan di desa ya masyarakat tukangnya ya teknisi dibayar, cuma yang lain-lain tetap ada terlibatan masyarakat. Kemudian di desa juga ada istilah teori tentang good governance. Teori ini mendorong keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum. Nah ini yang saya contohkan tadi, bahwa di desa itu memang hukum-hukum adat yang tidak tertulis, tetapi ketika itu dilanggar ya menjadi sanksi moral, sanksi adat. Sampai ono kegiatan gak tahu metu, makanya nek sampe kegiatan ya gak ono sing metu kan. Misalnya hajatan, lah sampe gak tahu bawa nang wong mari ngono gelem mau tonggo-tonggo sampean wayahan ngono. Ala wong gak tahu bawa nang aku, gak tahu teko nang aku ya gak teko. Atau mungkin kalau Anda orang-orang ngalihin, misalnya kan setiap ada saudara meninggal kan ada tahlilan selama 7 hari ya. Itu kan sampean biasanya gelek teko ya. Yang hadir juga banyak. Kalau nggak pernah hadir ya masyarakat juga. Nah ini terkait dengan supremasi mekanisme. Transparansi juga seperti itu. Coba nggak desa dek apa kenal kabeh.
Misalnya Hyundai, wah Hyundai apa daya anyar ya. Oh, ini apa diomong kan? Ojo cacak ngono. Ibu-ibu gelangnya anyar kok ya. Lah ini yuk gelangnya anyar yuk. Nah, ngono. Atau mungkin ketika sampean pulang kok bawa teman. Iku lho, kok bawa kanca. Nah, itu jelas lho. Oh, itu kanca iki, anak kanca iki, mereka tahu di desa. Nek sampai di kota ya bisa juga enggak tahu kan ya. Itu sampai dulu kemana itu tahu. Mereka transparansi, akuntabilitas itu. Jadi Anda misalnya ditanya punya pacar misalnya, ya kok ayu ndak gue nek kamu kene arek iku menung gak tau metu gelas. Metu-metunya nang acara kegiatan itu. Ya sudah, mereka tahu mas, tetangga sampai lo tahu. RT sana pojok sini kenal. Oh, iki ane abah iki lho. Kuliah nang Majapahit. Iku bro rek. Gosip-gosip kalau sekarang walaupun di media sosial era keterbukaan saya kan wis gak ono istilah dibuka ingin-ingin kan ya. Semua dibuka blak wis secara ngono wis. Keterbukaan informasi itu lah apa masyarakat sendiri ya lebih dididik ke status. Nang warung status nih sing tuku status ya. Biru kabeh. Dan itu tersimpan ada jejak digitalnya. Begitu juga di masyarakat desa yang dulu belum mengenal media sosial, yang istilahnya nyalah informasi ketok tular. Bahasa ketok tular paham nggak? Informasi dari tetangga ini, dari koping ini ke sini ke sini ro. Aku cari ini temi ini, cari ini, ayo, kabeh. Gitu kan? Di desa kan seperti itu. Oh enggak bener itu. Oh cari ini abarati lho arek iku lho anjene ngene. Lah iku langsung kok gonta-ganti sepeda nyambut gawe apa arek iku. Lho, sampean gak ero. Nah, kan ngono ya. Wong sampeyan gak kerja kok iso gonta-ganti sepeda. Lho arek iku lho. Zaman media sekarang arek ya kuliah pinter kok. Masih gak duwe toko, gak duwe pabrik, duwe HP-ne apik, dia jualan online. Duwe tuyul iku gak dicolong nek bengi gak. Tuyule saiki dicolong jam 8 pagi, jam 1, jam 3 sore, jam 8 malam. Kan ya? Jadi ketika sampean FYP kalau tidak tepat waktunya, kan bisa nonton kan ya? Nah, padha mek tuyul nek jaman wong Jawa piye? Wong tuyul diculno awan-awan. Ya konangan wong tutupi. Malam juga gitu. Ini tingkat good governance, transparansi pemerintah desa itu sangat. Jadi misalnya ada informasi apa, ada perkembangan apa di pemerintah desa, loh desa itu apa toh, kok mau ini oleh duit kok di yang pasti ya. Mana ada undang-undang terbaru. Oke, itu secara teoritis mungkin di dalam pemerintah desa ada teori desentralisasi otonomi desa itu, ada partisipasi masyarakat, ada good governance. Jadi perilaku pemimpin pemerintah desa itu sangat ketahui. Wah, bayani kalau wingi ngopi nang gini warung kono ngono kan, atau gelek iku lho, gelek ngampiri rondo iku lho, ada di rondo kan. Nah, apalagi sekarang ada dunia digital, kamu gak percaya sih, coba lah lihat nang grup RT. Nah, zaman sekarang kan didukung ya, setiap rukun RT aja punya grup, dusun aja punya grup, sak desa kadang punya grup. Nah kadang sak dusun ada komunitas remaja atau taruna ya duwe grup ya. Jadi infonya ketok tulangnya hari ini melalui jempolnya. Nek biyen tekok dari warung ke warung, dari gerbong ke gerbong, dari musola ke musola, dari teman ke teman. Makanya para aktivis kemasyarakatan di desa itu membuat gerakan organisasi rupinan di tiap masyarakat, arisan, apa itu kan untuk mempertemukan, untuk media komunikasi, klarifikasi. Ayo dah iku lho, kok macake menor sih ben esuk kerja nandi, kok kerja sih? Hari iku lho kuliah lho, ada sebuah bentuk transparansi.
itu kan pasti ada ketika nah, ketika komunikasi terbangun baik, maka hubungan masyarakatnya juga makanya disebut wah gak penak nek iku anu. Oke, itu secara nah, yang kita bicara di sini terkait dengan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kalau kita bicara tahun sebelumnya juga ada, misalnya bahwa pemerintah desa itu terkait dengan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 itu mempunyai tugas dan fungsi yang mungkin dia juga sebagai tugas peran negara. Kalau dilihat dari undang-undang yang sekarang, bahkan mungkin sekarang sudah ada yang terbaru tahun 2004. Setiap rezim pemerintahan pasti ada inovasi, sebuah ada evaluasi yang dibuat atau dirubah. Secara umum, ya, apapun pemerintah desa itu punya tugas melaksanakan otonomi desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Jadi ada batasan-batasan di mana pemerintah desa itu juga punya kewenangan. Yang sebenarnya pemerintah desa itu ya kok negara aja nih. Pemerintah desa itu boleh kerjasama dengan kantor luar negeri, boleh kerjasama dengan pihak swasta, misalnya dengan perusahaan Astra, itu kan perusahaan Jepang ya, misalnya perusahaan Honda, kok membuat sebuah pabrik di wilayah kita, yo harus mengetahui pemerintah desa, iya kan? Terus kalau pabrik begini manfaatnya apa? Nanggo masyarakat. Kemudian tugas umum yang pertama adalah membangun dan mengembangkan desa itu secara berkelanjutan dan berkeadilan. Artinya dulu mungkin barangkali kalau perempuan dulu tuh ngomong pendidikan agak dibatasi. Alhamdulillah wong wedok tugasnya mek mung di dapur, di sumur, di kasur, terus di apa meneh. Saiki kan banyak. Saiki yo gak ngono, Mbah. Saiki yo di kantor, di pasar, di pabrik, di sekolahan, itu juga tugas perempuan kadang banyak tenaga pendidikan dari perempuan. Di perusahaan juga iya, dimanapun sekarang sudah. Apalagi ada isu gender, isu emansipasi wanita itu. Tetapi kalau kultur kita memang identik dengan bahwa perempuan itu ya tugasnya adalah di rumah tangga, itu sebagai tugas utama. Kalaupun Anda bekerja, berprofesi, berkarir, itu kan hanya sebagai tugas membantu daripada kekuatan perkembangan dari keluarga tersebut. Tapi pun Pak Yugo Kulon Iga, misal Bapak itu tugasnya menyambut dados guru, ya Pak. Gen bayar PP tok pun telas Pak biar nah blonjo kula. Lah pulsa kula, misal pulsane juga kula, kok nggih Pak. Burung bojo kula niki rokokan ya Pak ngene warung ya Pak. Ngono orkes yo nyawer Pak. Aduh wis. Ya. Tuh, mungkin perempuan ketika itu ya juga hanya tugasnya pemerintah desa itu juga membangun sumber daya manusianya dari kreatif. Makanya di pemerintah desa itu ada juga namanya PKK. PKK itu tidak hanya di tingkat kabupaten. Bahkan fenomena sekarang partisipasi masyarakat di desa itu lebih banyak perempuan. Karena dianggap desa itu rumah. Coba sama delok kegiatan-kegiatan yang di desa kalian. Perempuan-perempuan banyak sekali. Kegiatan-kegiatan bu PKK, bu arisan, bu posyandu lansia, bu kader-kader apa itu banyak. Kegiatan ekonomi juga seperti itu, UMKM dan sebagainya banyak yang perempuan. Kalau laki-laki biasanya ya ada yang di dalam kampung, ada yang di luar. Kadang ya ada suaminya, laki-laki kerjanya di luar desa, di luar kota. Makanya pemerintah desa sekarang itu lebih banyak partisipasi perempuan. Sama delok waktu pemilu kemarin, tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki kira-kira lebih banyak lagi. Lanang gak urus ngene. Untung Mas oleh sangu 50.000 pada 50.000 ya. Bagi perempuan uang 50.000 besar sekali, Rek.
Bayangno misalnya aku dibelanjani 50.000 tak kono beras sak kilo, tempenya nggak tahu 10.000, minyak itu cukup dimakan sehari. Iku nek pikiran perempuan kan, ya. Nek lanang duit 50.000 malah genang warung sate 25.000, rokoknya 35 ya. Bensinnya 10.000. Wah, gak cukup, gak cukup. Tuh. Kemudian tugas umum yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi pemerintah desa itu bagaimana membangun paguyuban, membangun sebuah kerukunan, ya, untuk meningkatkan derajat ekonomi keluarga masing-masing. Nek urip cukup bu desa mangan turun ya cukup rek. Gak neko-neko lho ya. Tonggone tuku pedah ditanyar kene ya. Tonggone tuku pedas, listrik. Aku ya tumbas ngono ya lah wis, ngene iku lah iya. Nek sampean gak, ya kanca kula HP-ne iPhone kabeh ya lho. Lah HP gak kena kandho HP kula Vivo. HP Vivo ku HP-ne bapak-bapak ibu-ibu. Kalau anak-anak sekarang itu SMP, SMA itu nggak HP-nya bukan Vivo ya, Tekno. Nek kuliah itu iPhone ya. Lah, ayo. Lah pondok kok iPhone nah, soalnya harus safety data, aplikasinya mbak, kuliah itu harus daring, luring, ngeles. Kalau zaman saya kuliah kau tuntutan jalur HP itu, saiki coba kuliah HP ini cek Nokia tahun piro-piro ada ya tak penting ini. Mau saiki HP ini wis Android rame telu ngene wis uncal-uncal wae ndok ya. Wis RAM telu. Memori 32, wadah. Nah, gak support ya. Ini kayak kuliah e-learning daring gak support ya. Kayak Zoom gak kena ya. Ojo cacak Zoom ya. Kayak buka YouTube gak support. Nah, tuntutan sekarang kan itu. Nah, terus ya piye nduk? Makanya ya HP Vivo, Oppo itu kan udah ayam di ibu. HP ini pulang ya iPhone lagi. iPhone piro nduk? Asal juta ya, pondok ya. Itu biasa ya, saya entar di atas 10 juta. Nah terus, ini kalau sapi temburi pendete didol ya, bisa agak ngaret nah ya. Sapi ini didol tuh kena iPhone. Tapi orang masih dituruti, tapi karena dia kreatif, punya fasilitas yang baik, tidak hanya untuk belajar, untuk mencari uang juga bisa ya. Jadi itu kasih untuk masyarakat sejahterakan. Nah desa juga mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah program kebersamaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Makanya di desa dulu ada kekuatan ekonomi, ketahanan pangan yang secara tradisional maupun modern sudah ada. Orang dulu itu punya lumbung desa. Jadi orang desa itu punya gudang menyimpan makanan untuk menghadapi musim kemarau, musim paceklik. Ya. Yeah. Makanya pemerintahan sekarang Prabowo ini mau menciptakan istilahnya bukan lumbung. Sekarang mau lumbung lah cilik, gudang. Nah, kapasitas berapa? Wah, kapasitasnya itu 30 kali 50 Pak. Wah, paling tak iso bulan. Iya Pak, 20 lebih. Hasil panen mereka bisa ditampung di situ. Dibangunkan BUMDes yang fasilitasi menghubungkan dari desa satu ke desa lain, dari desa ke kota, dari desa ke negara. Jadi untuk desa saiki ya bisa juga ekspor impor, kaget sekarang kayak. Di medali aja, oh ya alhamdulillah sepatuku bisa dijual nang Vietnam. Lu gelani ekspor Pak. Enggak. Tak dol liwat Shopee. Ya. Lihat aja ada. Berarti baik ono sing anu teko luar negeri, lu kirim ongkirnya gimana? Mereka mau pada regane sepatu ini 1.000 rek ongkirnya 200.000 itu dibayar ya. Cacakan wong desa saiki tuku brambang, tuku uyah, tuku sabun cuci piring aja online. Ayo sampe tuku sunlight ngene regane mbok toko sampean paling 10.000 ngene ya online.
Murah Pak, 10.000 le telu lah. Ayo. Tuh kan. Sabun Lifebuoy. Wah, kok desa kok tanggane dodol paling 4.000. Iki lho Pak, online 10.000 dapat 5. Lah, kalau dihitung harganya 1.500. Yo bedone mek kalau tuku di tetangga gak nunggu lah. Nah, itu aja kan. Malah gak apa-apa nunggu kan rong dino, tapi regane kan murah. Nah, ibu-ibu kacek 2.000 bayarno. Ya. Kena gitu kuliahnya. Nah, iki zaman sekarang ini. Kopi lu online. Beras lu online. Bapak kok tahu lagu omai kono. Ono kulire, ono apa jasa pengiriman itu. Ya kan. Kemudian tugasnya berikutnya adalah menyelenggarakan pemerintah desa secara demokratis dan partisipatif. Artinya di sini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah itu mereka juga menggunakan cara-cara demokratis. Contohnya apa? Rekrutmen dari pergantian kepemimpinan di tingkat desa, pemilihan kepala desa, pemilihan RT, pemilihan kepala dusun itu ada. Dan itu tidak moro-moro ditunjuk, gak moro-moro jadi, enggak. Ada mekanisme yang dibuat oleh masyarakat itu secara alami. Walaupun mungkin koridor ngomong demokrasi, ya ada suara terbanyak dan sebagainya. Tetapi masyarakat punya cara sendiri. Bahkan menurut saya demokrasi yang asli itu hanya ada di desa. Nah, kadang masih bomen piro, sangono piro. Nek Anda tahu kurikulum vitae-nya orang tersebut, yo gak gelem sih. Dan itu luar itu pegawainya mabuk, pegawainya bupati kok dadekno lurah. Iya arek iku bapakne sugih. Sampai desa ini gak juta. Terus kayak desa itu dipimpin arek iku dadi apa desa. Masyarakat sudah bisa berpikir seperti tidak bisa memilih kucing di dalam karung. Wis seru rek, milih iwak di dalam akuarium yang tahu orang desa itu ya. Jadi saya milih ikan itu warnanya bagus, walaupun bayar loh ya. Walaupun desa ya harus mikir saiki oh ganti ini mereman cak. Ya wis ganti milih, tak ganti ini mereman 20.000 sampe milih sembarang. Lo gak ada apa-apa. Lo itu sudah pinter Indonesia ngomong desa. Ya. Jadi apa istilahnya money politik kok desa wis dilegal lo malah lumayan boleh oleh sang sekretari wong milih yo gak dipaksa iku lho kok panitia. Dadi kene tetep milih sapa jembarang tapi yo tetep teko lho disangoni kae meneh. Bahkan sekarang yang aneh di desa yang saya ketemu kemarin itu kerja bakti lho rek. Misalnya bersih-bersih jalan mulai lho disangoni sekretarian lho ya apa niku. Ya apa rek. Nek zaman biyen kan nggak ada jeneng kerja bakti justru nek gak teko malah harus mencari orang menggantikan dia. Lah saiki kerja bakti malah oleh sani. Mbak. Loh apa salah Pak? Secara kebudayaan, secara etik mungkin salah. Tapi secara penyelenggaraan pemerintahan akuntabilitas benar. Nah, repot kan? Kenapa ini saya sampaikan? Misalnya apa? Desa membuat sebuah RPJM. Ada di sini nanti akan dibangun jalan baru, ya, menghabiskan anggaran 200 juta. Katakanlah seperti itu. Nah, anggaran 200 juta itu untuk apa saja? Harus dijelaskan, harus direalisasikan. Loh, untuk pekerjaan Pak, pengerjaan itu ada honornya. Akhirnya kerja bakti. Ya per RT, tapi seteko itu mulai disangoni rek. Ya apa? Ya secara adat mungkin budaya salah, tetapi ngomong anggaran dan program kerja pemerintahan kadang itu benar. Lu sama merealisasikan RPJM kita, yang anggarannya ada, apa salahnya? Nek wong biyen malah sing gak teko malah cari ganti orang. Atau wah, yus kurane bah, betul caket duge wingi.
wong abahe ten ngene Jakarta ya. Lah terus ingatan mawon kula tumbasaken rokok itu yang tiang. Ya, kan ono. Wis tau enggak sampean ngono? Wah, tak ngerti Pak, aku saiki gak patek mlebu Pak, wong ngadulinan FF atau ML ya. Waduh. Anda harus tahu, Anda sebagai masyarakat, sebagai ahli pemerintahan harus tahu dinamika yang terjadi di masyarakat. Anda harus analisis itu. Ya, jadi pemerintah sekarang itu ya piye rek. Nah kadang secara RAPBDes kita Pak, bahwa anggaran 100 juta itu untuk pembangunan jalan sepanjang 2 kilo. Lalu desa ya, jenenge pekerja itu ya kabeh kan ya. Nek gak teko ya padha-enting-enting ya catet ya. Teko. Akhirnya duit uang 100 juta itu kalau rencana mangganya 1 kilo ternyata masih sisa uang katakanlah 30 juta ini dibangun aja tadi 20 atau 200 meter itu salah nih secara hukum undang-undang korupsi. Padahal nek dibangun luwih gede luwih akeh kan mesti ini manfaat tambah gede kan seharusnya baik, tetapi nek ngomong undang-undang korupsi salah ini. Atau uangnya kurang atau uangnya lebih, salah. Uangnya kok minus loh, iki loh. Uang 100 juta kok dadine mek 500 meter iki piye caranya? Nek kalau proyek-proyek orang kota ya ngono rek. Uangnya 2 miliar bangunannya musrah. Tapi nek nggo desa uang 1 miliar, wah. Bisa dadi apa kan lho? Nah, ini yang Anda pahami, Anda harus cermati. Nah, dalam partisipasi masyarakat, ini bagaimana penurunan rasa gotong royong. Ya mungkin karena pendidikan, karena pekerjaan, atau mungkin dulu masyarakat pedesaan itu identik dengan masyarakat petani, banyak di rumahnya, ya. Jadi kalau direpoti kegiatan lingkungan itu nggak begitu sulit. Kalau sekarang kerja pabrik, dadi guru SD Pono, dadi akhirnya jarang di omah. Nah ini juga harus ada paham tentang masyarakat. Kemudian yang menjadikan tugas khusus dari penyelenggaraan pemerintah desa itu bisa juga meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu juga seperti pemerintah di atas, harus punya dokumen yang sah, harus punya peraturan yang sah, gak oleh sakar PD. Harus ada peraturan desa, harus ada rancangan anggaran belanja desa yang sah. Artinya itu melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintah secara umum. Ada proses legislasinya, proses penetapannya, pengesahannya, partisipasi masyarakatnya harus ada. Kemudian tugas khusus yang kedua adalah melaksanakan pembangunan desa. Meliputi apa? Ya perencanaan dan sebagainya itu harus dikerjakan secara enggak boleh. Wong iki gak dukung aku ya bah desamu bejat dan ndak kampune mati ben njaluk polomu anu. Ya gak iso, harus ada mekanisme usulan dari tingkat RT. Kok RT iki lho wilayah ini kampunge burung di aspal iki pavingan tok ngono ya. Wah, saya gak usum pavingan, gak usum aspal sing ono dicor ngono. Ayo desa sampean no. Ejo ono sing gak dipaving atau gak di aspal. Paling dalan-dalan tertentu sing paling nemen saiki dalan nang sawah nang kuburan dicor ae. Ayo nek ngomong Mojokerto lho ya. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ini juga melalui dengan meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ada istilah desa inklusi.
dari desa itu sebagai contoh yang proses dari nol sampai ya, kadang ono program yang bottom up, ada program yang top down. Di desa teman-teman ono bangunan aneh-aneh dari pusat. Ya mungkin pemikiran orang pusat dengan desa beda juga. Mosok desa langsung dikai taman ya. Kayak alun-alun, biar alun-alun sak daerah mungkin ono nek situ kabupaten kok. Saiki bisa juga tiap desa punya alun-alun dewe. Ya, punya taman bermain, taman apa, berkumpulnya masyarakat ada sekarang. Sebagian desa sudah ada sebagai sentral bumdes ya. Ya ono yang desa sing gak duwe nemen ya saking nemennya pemerintah desa ini kan. Tapi desa-desa maju ya ada yang sekarang punya wisata desa. Biar wisata ya tempat-tempat tertentu. Sekarang desa kadang gawe tempat wisata desa dulu. Wisata apa Pak? Apa ini? Oh, kita punya sungai, punya berantah, punya iki saiki dadi wisata. Ya ya. Koyo di Pacet itu, sajen tau tuh. Bekas bendungan sungai. Nek wayah ketiga ngene kok yo gak ada nek ketok aliran sungai dibuat camp. Jadi wisata ngopi di pinggir kali itu sekarang sudah menjadi hiburan bagi warga sekarang. Nek zaman cilianku ya wis iya buron biasa. Saiki misalnya coba Anda lihat di Instagram Rajendra belum lalang loh cara sungai kok kebon-kebon ono perkemahan ono angkringan ya. Kalau di Malang itu ada aliran sungai yang dibuat apa keder sumber maron tak apa itu pernah ada sumber maron ya ini keluarnya kintir-kintiran ini. Kalau dulu kan sungai itu masih bersih, airnya bersih bisa iki. Tapi ada kawasan-kawasan yang desanya masih ada. Tapi itu gak jadi wisata. Lah wong ndawar ana waduk cilik ngene dibangun dikekno kafe, dikekno ya dadi mana di sini. Mongko nek gak dikek ngono, wah wisata kuliner aja. Ono apa? Oh, bakso Barongan. Pernah enggak dengar bakso Barongan? Lodeh opo ngono. Ada rawon Barongan. Oh, pese rawon Barongan. Ya warung lho ngene iso Barongan. Ngene viral ngene ya dadi nang beru-beran ya. Sampe nang ngene sasane Karangloka itu ana warung iso Barongan kan ya. Kalau di Pacet itu ada pasar apa gini, tradisional itu loh yang di riset. Sekarang desa-desa itu juga banyak yang membuat pasar-pasar kaget, pasar ono Jumat Injing, ono Sabtu pagi, Car Free Day di tingkat D. Jadi setiap Sabtu Minggu kayak nerawame wis yo sampe dodol pentol, dodol bakso, dodol gatot, dodol banyak sekarang. Sampai nanti sebagai sarjana ya mungkin barangkali ya harus. Kemudian tugasku berikutnya adalah pelayanan publik. Melalui penyediaan layanan dasar masyarakat desa seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Ngomong layanan pendidikan kesehatan, yo ono posyandu, ono polindes, ya, ono posyandu lansia, ono posyandu anak, kan gitu. Ada juga yang buat poliklinik, ngomong swasta atau di bawah pemerintah. Biyen niku nek sekolah, kuliah, kedokteran, perawat, bidan, wah iku nek gak wong iso awuke wong kota kan ono. Saiki banyak wong desa-desa ono sing kuliah kedokteran, kebidanan, keperawatan, farmasi. Karena di desa banyak sekali. Wong buktine sampean desa kuliah jurusan sarjana ilmu pemerintahan, FISIPO. Sampeyan ngomong, "Kamu mahasiswa apa?" "Sama mahasiswa FISIPO." Loh, FISIPO itu apa, Dok?
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lu ngomong politik wis rambutnya piak-piak kupingnya wis renyang-renyang. Kaya Jokowi ngono anduk. Iya Pak. Iku sing dipelajari. Iku kasusnya iku wow ngepet Bu. Wis wong desa wis ngono ya. Tibake wong iku sawangane apik ya ngono ya. Layanan publik bisa juga seperti itu. Ada pendidikan sekarang itu mulai dari pendidikan pra sampai pendidikan lanjutan ada. Saya ini ngomong pendidikan RATK, bahkan itu setiap dusun itu kadang ono sak desa kadang TK itu ono loro telu ya. Wis di desa sampe ono sekolah RA PAUD ngono. Oh, mudaran sih. Ciwi. Melok kecamatan di provinsi. Nah, bahkan di setiap desa itu di wilayah Mojokerto loh, di wilayah utara sini. Di balik desa itu masih ono TK, ono SD ini ya. Iku sing ngrasani. Sing ngono ya kadang kok omah-omah. Wong rada pinter timbang nganggur ya. Wah, yo rasane rek kuliah larang-larang gak nganggur ngono. Kok tak geno yayasan, tak geno sekolah, gawe TK ya. Ngomong arek sekolah cilik-cilik tonggo-tonggo. Lah wong saya di kampung tuh ini, saya di kampung punya yayasan untuk PAUD dan karena punya MTS. Di situ ada MI Negeri Min. Nah, nanti gue dusun deh, saya punya yayasan pendidikan dan itu difasilitasi oleh pemerintah desa. Buktinya apa? Tanahnya dikai HGB dari desa. Nah, makanya tadi saya sampaikan untuk pelayanan pendidikan dasar, pendidikan itu kadang di pemerintah desa ada tanah bangunan, mau hal balai desa nih isu rame gak rame. Perangkat masyarakat rame arek cilik-cilik masalah dinggoni sekolah TK mana sampe nang Dawar mau balik desa mesti ono sekolah TK. Layanan yang lain di bidang ekonomi sekarang sudah ada BUMDes, ada kredit masyarakat, ada KUT, ada KUD kalau dulu ya. Keuangan desa itu juga seperti itu. Jadi pelaporan keuangan sekarang itu sudah online, sudah dulu sekarang tuh ada, sekarang malah zamannya harus ditempel di banner. Kalau dulu zaman saya enggak banner ya ditempel-tempel di warung-warung atau tempat-tempat umum. Nek gak ngono wong ya takok ae. Ini arek duit gede yo. Ayo tambah dadi fitnah. Bayaran gak sombet dirasani wong sak desa. Ya. Ya, guys. Kemudian ada juga aset-aset desa. Jadi itu mas khusus desa itu makanya tadi saya sampaikan bahwa pemerintah desa punya kewenangan yang besar seperti negara. Bisa kerjasama dengan pihak swasta, baik seni, ekonomi, budaya, macam-macam deh. Boleh, itu ada kewenangan. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi dengan menjaga keamanan ketertiban, ada pos kamlin, ono pos ronda, ono kan di desa juga ada. Saya ini gak usum Pak ronda ngono apa-apa siarno nae nggo grup share ya maling yes wis buka grup foto ngono wong pojok kono pas ngelilir buka HP ono WA grup ya lho gua mayuti kemalingan temen lah oh yo maro takon ngebul iya saiki rame gua melelok metu kabeh ya ning kota krungu ngono wis turu ae ayo coba ngomong tonggo sampean maling oh grup lho kan gak buka grup tak lho iya maling iya saiki rame gua kono ngomongi apa kok kono sandale kari moe wingi mencolot ngono wis ceritane ditambah-tambah ya iya wingi cerita ngene wingi jare non iya kan wis
desa itu ya. Tuh. Jadi keamanan dan penjaga itu juga sekarang sudah kalian di desa itu kadang ya apa ya, zaman itu harus inovatif. Nek biyen itu kan kalau ada apa-apa kan masih ingat atau enggak, atau di desa kalian masih ada atau tidak ketika ono wong mati. Biyen kan kanan saiki kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ing dinten menika kang Bapak Ibu monggo takziah sareng-sareng dinten menika sederek ayunda sing meninggal dunia. Wah, sepiye ngene. Yen ndak ya. Kalau dulu bende. Jadi ada besi, kalau bunyinya tong tong berarti kerja bakti. Tapi nek muni ini peng 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 peng. Loh, sapa iki sing mati? Nek saiki kok masjid atau kok grup? Innalillahi wa inna ilaihi. Loh, kene opo arek iko loro apa Mbak Yuko? Ini ya ketertiban warga secara seperti itu. Oke. Kemudian pendidikan, kebudayaan juga seperti itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan melestarikan budaya yang ada di desa. Ono sing desaku senengane tayupan, senengane solawatan, senengane pencak silat, senengane macam-macam ya. Wes kok desamu seneng apa sih budayane? Meni mas pokoknya aku lo meni mari UTS kudu nyampe no desane dhewe-dhewe. Mau nggih kula niku masyarakat Kalimaling senengane selawatan. Tapi ibu-ibu remaja putri ku dibaan Pak. Oh, sing kosdan Pak. Jadi di rumah saya itu ada grup sholawat. Apa namanya? El Sinta. Siapa artisnya? Afida Intan. Artis desa-desa saiki gak perlu kontes. Pokoknya sampean duwe konten viral, banyak sing nge-like, banyak follower-e wis terkenal wis. Nek biyen ya kontes, saiki konten ada kontes tingkat kecamatan. Ono saiki lomba nyanyi tingkat dusun, Bro. Isin, Bro. Tapi nek gak buktine nek 17-an gak tau nyanyi. Kok moro-moro 17 sama munggah karaokean. Pacarmu ngondi le, ngondi kok mana? Iku aplikasi ini gue HP gue mulai kuliah gue ambek nyanyi, penyanyi ini gue Jawa Barat. Apa jeneng itu? Kebudayaan macam-macam. Ada yang tidak harus kalau seninya itu. Ada kebudayaan apapun bisa ada. Baik terkait kerajinan. Untuk ini sumber daya pandan Pak. Masyarakat ini banyak yang membuat industri dari bahan baku pandan. Ada yang buat tikar, ada yang buat sandal, ada yang buat apa-apa. Wah, itu home industri Pak. Itu wong akeh pengrajin nggih sepatu. Sama sepatu apa sih ngono? Iku nek sampean tuku nang ngene Carrefour nang ngene iku regane 400.000. Tapi nang desa itu kan patung ngono paling 40.000 wis ketemu oleh. Ngawur ya aku nang ngene Matahari sampai regane 400.000. Merek opo? Nah, itu merek arek. Jangan dikira masyarakat desa sekarang anak muda-muda itu punya toko semua, Rek. Kalau di kampung saya yang di sini punya toko. All shop. Coba buka Lapido. Coba apa coba? Lapido ambek fanatik boy. Finetik. Buka toko all shop Finetik ambek Lapido. Itu ngene arek. Ono Rossi, ono apa? Produknya apa? Lihat di situ. Sampai nak kucon. Lu sandal, tiba sandalnya wis widae wis ketemu. Marano nang omahe njaluk tok oleh. Iku wis mall rek tambahan Lapido mall bisa. Nah, wis sampe sak apa jelas.
Golek cek otak gak. Nggih Pak, tapi skincare tok Pak. Undawar skincare ngono ya. Scientific. Tahu nggak scientific? Nah, ini kayak burine omah ngaku pemain operator deh. Kosmetik udah sudah pari itu. Ini ngomong sepatu. Ini kosmetik, scientific. Ini di produk scientific produksi itu direct. Tapi biasa itu ada tokonya. Kemudian ada penyelenggaraan kesehatan. Ya, jadi itu khususnya bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sajane mbak-mbak biyen ngomong kesehatan ya wis disiplin. Tapi kalau sekarang kan ada pengobatan modern dan tradisional. Dari macam-macam. Nek pilek, nek biyen ngono nek diapakno sambel sing pedes waras. Ya. Saiki tukang trablo Pak, mbak tukang wis. Cabut gigi aja kalau masyarakat desa. Cabut gigi. Wah, gak ngerti Pak, sampeyan jelas gak ngerti wong sampeyan kelahiran wis milenial ya. Nek biyen jelas juga dicowah sampai benang ini, sampai merem-merem iki dicowah. Pak ngono sak bahaya, itu saraf piye kan ngono logikane iki ya. Bawa ke puskesmas dokter, suntik kayak alkohol itu. Zaman mbak-mbak piye? Untuk sing lindo, sing dukur Mbak. Saya menengah, balekno benang, bersih cuaca, wadah. Untuk dukur ya dibuat nang keceret, ngono enten bisa dibuat nang ngene talang ngono ya. Lah apa mbak kok ngono cek glis cukul.